Artinya orang Yahudi datang ke Indonesia hari ini, dia sudah hamil dari sana, dari negara asalnya, dari Tel Aviv, lalu masuk ke Indonesia hari ini menjadi warga negara Indonesia, terima anaknya, dia melahirkan di Indonesia, dan bapak ibunya menjadi warga negara Indonesia, disahkan dengan undang-undang, lalu anaknya bersekolah di fakultas FISIP di UI, lalu dia sekolah umur 29 tahun, 28 tahun sudah doktor di ilmu politik, lalu masuk partai politik, 5 tahun kemudian dia ikut pemilu, capres, dia terpilih presiden dia. Semudah itu. Ini celah undang-undang gitu. Nah, ini tidak disadari oleh elit politik nasional kita, khususnya anggota MPR 1999-2004. Berarti bisa dikatakan ada kemerosotan atau kemunduran dalam kedaulatan negara. Yes. Halo, salam kembali para pemirsa setia dari YouTube channel FSBN, di mana kita akan membahas topik-topik yang sangat luar biasa. Salah satunya justru malah teori atau topik yang akan kita bicarakan ini lebih ke arah progresif. Banyak orang yang belum mau memikirkan ini, atau banyak orang yang justru malah menghindari hal-hal yang bersifat progresif seperti ini. Kembali bersama kita ada Dr. MD Laude yang setia dengan hadir di dalam podcast FSBN. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali, Pak. Terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Fahmi sebagai host di FSBN Channel. To the point saja ini, Pak. Ini saya mendapatkan bisa dikatakan pendapat, bisa dikatakan teori, atau justru ini salah satu bahan penelitian yang dilakukan oleh Pak Laude sendiri, di mana sistem politik nasional yang hari ini kita lihat sudah berjalan lebih dari beberapa dekade ini, perlu sekiranya 2,6 dekade. 2,6 dekade, betul. Ya, 98 sampai 2024. Ya, karena banyak perubahan yang terjadi setelah era reformasi ke sini, dan harapan dari reformasi sebetulnya adalah perubahan yang cukup signifikan dan besar, tetapi hasilnya kita lihat sampai dengan hari ini juga ya dalam tanda petik masih stagnan, atau bisa dikatakan justru ada kemunduran dari segi masyarakat, kemajuan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, Pak, mungkin kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pribumi, karena kan Pak Laude ini terkenal menyuarakan tentang pribumi. Jadi teman-teman yang menonton channel FSBN Channel di episode sebelumnya nanti bisa dilihat. Nah, saya berharap kita berangkat dari situ, Pak. Apa yang Bapak maksud dengan pribumi ini, karena kalau kita tanyakan ke banyak orang, mereka sendiri juga kadang masih ambang gitu, Pak. Siapa yang dimaksud dengan pribumi, kepada siapa itu ditujukan dan sebagainya. Baik, silakan Pak Laude dijawab. Baik, terima kasih. Ya, bagi saya sebetulnya kalau pribumi itu istilah yang sangat tradisional sebetulnya. Jadi satu objek studi yang tak terbantahkan, artinya objeknya ada, tinggal kita melihat objeknya itu bentuknya apa, lalu statusnya apa, sebagai apa gitu. Nah, untuk lebih singkat kepada pemirsa yang saya muliakan, terutama pribumi Nusantara ya, kita bisa mendekatinya dari kriteria pribumi. Oke. Apa itu kriteria pribumi? Nah, berdasarkan studi literatur yang saya lakukan, yaitu sebagai satu metode untuk
menyusun konstruksi kriteria pribumi itu ada 5. Yang pertama adalah mitos nenek moyang yang sama. Mitos nenek moyang yang sama. Satu garis turun ke bawah. Oke, gimana tuh Pak penjelasannya? Nenek moyangnya itu satu saja. Jadi misalnya dari orang Jawa sampai ke bawah orang Jawa. Tidak ada yang lain. Nah gitu ya. Tapi kemudian mitos-mitos nenek moyang yang sama ini kan tersebar se-Nusantara. Kemudian terjadi kawin-mawin antara kelompok suku satu dan kelompok suku yang lain. Kawin silang namanya. Biasa juga dikenal dengan asimilasi. Misalnya Jawa dengan Sunda berkawin itu menjadi generasi baru. Tapi generasi pribumi juga namanya sebab dia terlahir dari dua kelompok etnis pribumi. Gitu dari mitos nenek moyang sama. Nah ini diplesetkan oleh lawan-lawan bangsa Indonesia atau bangsa lain. Dia bilang kan sudah tidak asli lagi. Padahal sama-sama asli berkawin, hasilnya asli gitu loh. Oke. Kemudian yang kedua adalah keterikatan hubungan darah yang sama. Sama-sama darah Jawa, sama-sama darah Sunda berkawin. Hasilnya adalah generasi baru Sunda Jawa gitu. Peranaan namanya, peranaan Jawa Sunda. Istilah globalnya itu Indo Jawa Sunda. Campuran. Ada juga Indo Jawa Belanda. Indo Inggris Jawa gitu. Seperti itu. Ya. Peranakan. Ya. Jadi ada keterikatan hubungan darah yang sama. Sama-sama Jawa, sama-sama Sunda Jawa. Terus semua suku-suku dari Sabang sampai Merauke berlaku hukum sosial yang sama. Gitu ya. Itu salah satu kriteria. Itu yang kedua, kriteria kedua. Kriteria yang ketiga, memiliki budaya dan adat istiadat yang sama. Sama-sama adat istiadat Jawa Sunda, Bugis Makassar, Melayu Dayak, Minang Batak misalnya gitu ya. Sama-sama. Ini dipatuhi oleh kelompok-kelompok etnis itu, dan ini merupakan faktor keterikatan yang kemudian disebut kriteria pribumi. Ya. Di luar itu tidak ada, tidak bisa. Misalnya dengan Belandanya datang, Inggrisnya datang, Prancisnya datang, Amerikanya datang di dalam kelompok budaya pribumi. Dia nggak bisa disebut. Dia non pribumi dia, tetap. Kecuali dia berkawin dengan suku-suku pribumi tadi, dia langsung masuk dalam kerabat pribumi dan anaknya sudah menjadi pribumi. Begitu. Pengecualiannya ketika mereka melakukan asimilasi ya gitu untuk kawin. Seperti itu penjelasannya itu ya. Kemudian yang keempat, memiliki nasib sejarah pahit yang sama dan ada iktikat bersama untuk merubahnya menjadi lebih baik. Ini saat Nusantara kan dijajah Belanda. Semua pribumi yang tadi kita sebut itu menderita semua itu. Punya musuh bersama. Punya musuh bersama ya, si Belandanya itu, Londonya itu loh. Ya gitu. Musuhnya itu. Tapi semuanya memiliki niat yang sama, iktikat yang kuat menurut istilah Bung Karno itu untuk merubahnya dari nasib yang pahit menjadi nasib yang lebih baik. Yaitu merdeka dari penjajah Belanda. Gitu ya. Kemudian yang kelima, mendiami dan menguasai satu wilayah tertentu dan dipelihara secara turun-temurun meskipun hanya elit mereka. Tetap terpelihara baik pra-invasi maupun pasca invasi. Lihat, kita dari abad 400, abad 100 ke sini, 400 itu terjadi kerajaan-kerajaan, itu sudah hidup seperti yang saat ini. Sudah kawin-mawin itu dari dulu. Ya, saat Nusantara itu ya sudah dari dulu. Nah, kemudian mendiami wilayah yang sama, mereka tidak kemana-mana, tetap di situ. Yang Jawa, yang Kalimantan, yang Sulawesi, yang Papua, yang Maluku gitu ya, yang Sumatera.
tetap ada di situ. Nah, kawin-mawin antar pulau, namanya perkawinan antara intersulair ya. Intersulair itu artinya antar pulau. Pulau Jawa orangnya, Pulau Kalimantan orangnya berkawin dengan orang yang Pulau Kalimantan di Pulau Jawa. Iya. Itu terjadi dari dulu. Dari dulu biasa. Nah, kemudian di dalam era invasi Belanda kan, dijajah selama 3,5 abad. Itu tidak berhenti kawin-mawin. Tetap ada. Tetap ada terus. Dan Belanda tidak melarang itu. Pribumi juga mengawini Belanda, pribumi juga berkawin sama Belanda, Belanda mengawini pribumi juga. Banyak gitu loh. Ya, banyak. Iya. Terutama di Manado, Sunda, ya, di Jawa, di Sulawesi itu kawin. Even di Papua. Di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, banyak. Kalimantan. Bahkan bukan hanya Belanda ya Pak, dari Portugis, Spanyol kawin. Nah, itu ya. Lalu pasca invasi, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, itu tetap memelihara wilayah yang sama, gitu. Nusantara ini tetap sama. Nah, jadi itulah kriteria. Nah, orang dari bangsa lain masuk ke wilayah ini di luar kriteria kelima ini, dia non pribumi. Berarti ada eksklusivitas, mereka tidak mau bercampur atau asimilasi dengan, tidak mau bercampur. Mau bercampur melalui proses adat istiadat. Tetapi terkait kekuasaan tidak bisa, tetap mereka sendiri sudah ada dalam peranata sosial mereka sendiri. Ini wilayah ini wilayah kekuasaan mereka, wilayah Nusantara ini. Nah, orang lain berarti ikut tinggal, hidup dan makan di dalam wilayahnya pribumi gitu loh. Nantinya orang ini diterima oleh pribumi sebagai menantunya, misalnya, itu hak adat istiadat, hak proses alamiah untuk menjadi pribumi atau proses pribumisasi begitu. Kalau secara teoritikal ya seperti itu, proses pribumisasi, perkawinan antara bangsa pribumi dengan bangsa non pribumi ya gitu. Bisa jadi pribumisasi. Jangan usah cemburu. Itu ada gitu. Itu Tuhan yang bikin. Dan itu di seluruh dunia dimanapun ada. Udah umum lah. Ya, itu Inggris penguasa 2/3 bumi ini dan jumlah manusia ini sampai sekarang. Tapi Anda percaya bahwa tidak ada campuran dengan Jerman? Ada campurannya dengan Jerman di kerajaannya itu. Tapi mereka menjaga jangan sampai ada campuran. Tapi dengan Jerman, saya dengar cerita, itu sukar karena mereka dekat. Dekat sekali. Wilayahnya memang. Dengan Perancis itu dia kan bersaudara. Nenek moyangnya itu Celtic, etnis Celtic namanya. Jadi Inggris itu Inggris Perancis itu nenek moyangnya adalah Celtic. Kelompok etnis Celtic gitu. Nah, tapi kemudian dua negara ini menjadi negara adidaya. Gitu, negara superpower ya. Nah, tapi tetap ada campurannya dengan Inggris gitu. Namun kita juga percaya bahwa Inggris itu murni orang Anglo-Saxon gitu ya. Karena kadarnya itu rendah, kadar rendah. Tipis mungkin 2%, 3%, 5%. Tapi kalau dengan Prancis dekat karena satu nenek moyang gitu loh. Dengan Jerman itu agak jauh. Jerman kan dengan Belanda dia. Betul. Dengan Belanda persaudaraannya dia gitu. Tapi tidak bisa nol dari pengaruh dari darah Jerman dalam kerajaan Inggris itu. Baik Pak, kita Bapak tadi jelas menjelaskan tentang kriteria pribumi. Nah, kaitannya adalah saya ingin menanyakan dan juga minta penjelasan lebih lengkap tentang bahwa Undang-Undang Dasar 1945 kita sudah banyak diamandemen, terutama dalam pemilihan dalam pemilihan presiden, di mana ada perubahan kalimat di situ yang harus tadinya pribumi asli menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini kan ada dua kalimat yang berbeda dan bisa terjadi kerancuan, Pak. Nah, Pak Laude sendiri yang saya ketahui dan
seringkali dalam diskusi kita mengatakan harus dikembalikan lagi ke pribumi atau ke kalimat awalnya. Kenapa gitu Pak? Ya baik, ya ini pertanyaan bagus walaupun sudah diulang-ulang ditanyakan kepada saya. Nah, ini terkait dengan topik kita hari ini. Topik hari ini itu adalah usul konsep penataan sistem politik nasional efektif dan progresif. Tinjauan konstitusi dan lembaga negara gitu ya. Nah, itu topik kita hari ini. Jadi saya akan bicara dari dua subjek objek dari studi kita, yaitu tinjauan konstitusi dan tinjauan lembaga negara. Nah, izinkan saya untuk menguraikan lebih dahulu tinjauan konstitusi. Tadi itu termasuk konstitusi yang ditanyakan. Pasal 6 ayat 1 UUD 45 itu semula presiden ialah orang Indonesia asli. Itu pasal 6 ayat 1. Tapi kemudian di dalam di dalam amandemen UUD 45 yang dilakukan oleh MPR RI periode 1999-2004 itu dicoret kata aslinya diganti dengan warga negara. Saya dengar itu alasannya adalah untuk kepentingan demokrasi dan demokratisasi. Pasca reformasi. Pasca reformasi gitu. Itu keliru. Keliru itu. Itu terjadi penyelewengan atau penggelapan ya. Penggelapan kedaulatan negara. Di mana kedaulatan negara itu dicabut lalu dibagikan kepada bangsa lain. Ini kan maling konstitusi namanya. Nggak boleh itu. Saya harus bicara sekasar ini supaya orang itu sadar. Saya selama ini sudah bosan bicara halus. Tapi kenyataannya terus pelanggaran-pelanggaran yang saya ingatkan bahwa itu salah. Tapi dilakukan. Nah sekarang saya mau ngomong yang sekasar ini. Saya tidak tahu nanti reaksinya beliau-beliau terhadap saya itu opo gitu ya. Mangga gitu. Mangga. Berarti Bapak sudah berani ambil resiko ini ya? Oh, saya terima risikonya. Baik. Demi bangsa saya. Lanjutkan, Pak. Ya. Ini sekali lagi saya ulangi, penyelewengan konstitusi, penggelapan konstitusi untuk bangsa lain. Bangsa lain banyak ya, seluruh bangsa yang masuk ke Indonesia, baik yang datang untuk bersahabat maupun yang datang untuk menganeksasi. Nah, kontekstual pembicaraan ini adalah untuk menganeksasi. Jadi dia kuasai negara ini, dia masuk menjadi warga negara ini untuk menguasai negara ini karena ada celah konstitusi. Warga negara. Warga negara itu ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah bangsa Indonesia, orang-orang bangsa Indonesia asli. Dimensi kedua adalah orang-orang bangsa lainnya yang disahkan menjadi warga negara oleh undang-undang. Dan sayangnya, pasal sini celahnya dia. Sayangnya diubah. Diubah. Jadi itu ada di pasal 26 UUD 45 bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainnya disahkan dengan undang-undang. Itu di dalam konstitusi ada pasal 26 ayat 1. Apa dampaknya Pak pasca dari amandemen itu? Dampaknya Indonesia menjadi negara decolonized of nations. Statusnya saat ini kita bicara ini decolonized of nations, negara jajahan bangsa-bangsa. Apa indikatornya? Bangsa manapun dari negara manapun yang masuk ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia hari ini tahun 2029 boleh menjadi presiden. Siapapun. Ibaratnya begitu, ibaratnya siapapun. Tapi di dalam pasal 6 ayat 1 itu amandemennya adalah yang lahir di Indonesia. Sejak kelahirannya di Indonesia boleh menjadi presiden, wakil presiden. Ya gitu ya. Artinya orang Yahudi datang ke Indonesia hari ini, dia sudah hamil dari sana, dari Tel Aviv, lalu masuk ke Indonesia hari ini menjadi warga negara Indonesia diterima. Anaknya dia melahirkan di Indonesia, dan bapak ibunya menjadi warga negara Indonesia, disahkan dengan undang-undang, lalu anaknya sekolah di fakultas FISIP di UI, lalu dia sekolah umur 29 tahun, 28 tahun sudah doktor di ilmu politik, lalu masuk partai politik, 5 tahun kemudian dia ikut pemilu capres, dia terpilih presiden dia.
Semudah itu. Oke. Ini celah undang-undang gitu. Nah, ini tidak disadari oleh elit politik nasional kita, khususnya anggota MPR 1999-2004. Berarti bisa dikatakan ada kemerosotan atau kemunduran dalam kedaulatan negara. Yes, ada kemerosotan kedaulatan negara dan politik negara. Mengapa terjadi kemerosotan? Karena kedaulatan negara dicabut oleh anggota MPR, kemudian dibagikan kepada bangsa lain oleh anggota MPR. Lalu keputusan ini disahkan dengan TAP MPR sebagai Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Baik. Ya, jadi mengundang penjajah konstitusi ini. Apa Pak, terus Pak? Baterainya itu soalnya bocor. Oke, lanjut apa gitu Pak. Terus? Ya, itu. Jadi itu terjadi kemerosotan. Terjadi kemerosotan kedaulatan negara dan politik negara. Dicabut. Padahal theoretical di dalam politik, baik yang berlangsung di dalam negara-negara barat, maupun di negara-negara di Afrika, negara-negara di Asia, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, itu kedaulatan negara tidak boleh dicabut, tidak boleh dibagi kepada bangsa lain. Siapa gurunya? Ya, itu Rousseau, J.J. Rousseau. Ya, dalam bukunya Kontrak Sosial. Yang ngajarin Barat. Indonesia melaksanakan itu. Nah, ini juga saya sebut bahwa elit politik nasional sekarang ini bukan yang memulakan, sekarang yang meneruskan. Ya. Yang memulakan tahun 1999-2004 itu mereka melakukan satu tindakan yang disebut over democracy. Justru over demokrasi. Ya, over demokrasi. Itu bahasa Jawanya demokrasi bablas. Nah, bahasa Inggrisnya over democracy. Bablasan. Nah, di Amerika juga mengalami over demokrasi. Contohnya? Mundur. Obama itu kan peranaan Afrika hitam dengan Anglo putih Protestan. Ibunya itu Anglo. Gitu. Ya, betul. Ya, tapi mungkin di Amerika mungkin dia berlaku itu, undang-undang itu berlaku. Tapi kan mengikis nasionalismenya. Nah, Trump sebagai pribumi di sana, itu ya, pribumi di sana, Anglo kan dia itu. Ya. Nggak mau dia mau America Great Again. Ya. Dia tidak mau over demokrasi. Demokrasi harus pada tempatnya. Indonesia juga harus begitu. Harusnya bisa begitu. Harus begitu. Demokrasi itu hanya sebuah proses untuk mengambil keputusan bersama rakyat untuk memimpin mereka. Dia memilih pemimpin mereka, siapa yang menurut mereka itu paling mampu, paling bagus, paling canggih untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka itulah yang mereka pilih. Sebatas itu demokrasi itu. Jadi ruang demokrasi tidak boleh menyenggol-nyenggol kedaulatan negara dan politik negara, karena ruang politik negara dan ruang kedaulatan negara ini adalah bloodis, berdarah-darah. Ya, berdarah-darah. Jadi kedaulatan negara dan politik negara adalah ruang hidup atau mati bagi suatu bangsa. Betul. Berdarah-darah. Lihat contoh. Sekarang tidak usah terlalu jauh-jauh berpikir secara kritis. Lihat contoh bagaimana negara dimerdekakan, bagaimana negara dipertahankan. Lihat kasus Hamas dengan Israel. Israel ditembaki sama Hamas. Sebagai negara merdeka. Hamas sebagai satu negara yang sedang dipersiapkan untuk merdeka. Ya. Ditembaki, kemudian ditembaki, kemudian banyak warga negara Israel mati, termasuk tentaranya pada saat itu. Ya. Lalu melihat korban itu, Israel sebagai negara merdeka, berdaulat, dia membela negaranya dong. Pasti. Oh, dia hantam saja itu semua orang Hamas itu. Bila perlu mati semua orang Hamas itu. Bila perlu. Bila perlu, ya. Lihat itu di kem-kem saja yang dianggap di situ ada bersembunyi orang Hamas,
tembak mati gitu. Nah, itulah contoh bagaimana negara dibangun dan bagaimana negara dipertahankan. Indonesia harus melihat contoh itu. Pribumi ini coba melek gitu, matanya dibuka lebar-lebar. Berarti sekarang masih tidur nih, Pak? Tidur itu kalau pingsan. Itu apa, orang MPR itu tidur itu, tidak melihat faktor ini. Tidur itu. Kalau dia tidak tidur, dia mesti cepat kembali ke UU 45. Pasal namanya 1, presiden ialah orang Indonesia asli. Gitu. Itu konsistensi berpikir sebagai bangsa. Gitu. Dan ini sudah pengalaman yang dilakukan oleh Israel dan Hamas sekarang ini atau Palestina itu sudah dilewati oleh nenek moyang kita. Menjadilah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini kita diami. Seharusnya belajar dari era masa lalu. Ya, jadi untuk mereview era masa lalu bagaimana nenek moyang kita berperang melawan Belanda, bagaimana Belanda bertindak terhadap nenek moyang kita di mana mereka mati, patah dan sebagainya itu. Darah keluar ususnya terhampur, otaknya pecah gitu, terhampur hancur. Lihat sekarang Israel Palestina itu contohnya. Begitulah negara seharusnya negara. Bukan seharusnya. Begitulah negara terjadi. Begitulah negara dibangun, begitulah negara dipertahankan. Jangan mempertahankannya seperti sekarang. Kasihan dia kan Islam juga. Kasihan kan dia manusia juga. No, bukan begitu. Kalau mempertahankan satu negara itu hidup atau mati. Berdarah atau tidak berdarah. Kalau tidak berdarah berarti Anda tangguh. Tidak tersentuh badan Anda dengan musuh Anda. Tapi kalau tersentuh berdarah juga. Walaupun barangkali tidak mati. Gitu. Baik. Contohnya Soekarno tidak pernah berdarah karena musuh. Kan dia pintar. Hanya ditangkap saja. Tapi di dalam penahanannya tetap berjuang begitu. Nah, tadi Bapak sempat menyebut istilah the colonies of nation. The colonies of nation. Colonies of nation. Ini dalam bentuk yang dikolonialisasi adalah konstitusinya. Akibat celah konstitusi. Akibat adanya celah. Berarti kan karena ada gap di situ dimanfaatkanlah oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah Bapak mau sebut siapa oknum-oknumnya yang kemudian bertanggung jawab ini? Jadi kalau mau sebut bukan oknum ini, pelaku real. Ya. Kalau Profesor Amin Rais. Baik. Tahun 1999 itu kan Ketua MPR Profesor Amin Rais. Di bawah Amin Rais. Saya ikuti itu. Jadi namanya observasi langsung. Saya mengobservasi langsung bagaimana perdebatannya dengan J.S. Tapi yang minta pencoretan kata asli. Saya lihat seharian itu debatnya itu saja dan diskor hingga besok hari. Jangan di voting kata Prof. J.S. Tapi. Mohon. Tidak tahu malamnya mereka bicara soal apa. Besok pagi disahkan itu pencoretan kata asli menjadi warga negara. Padahal diskusi itu belum selesai. Belum. Saya tidak tahu apa resep malam harinya itu. Malam harinya saya kira mereka ketemu. Mustahil tidak ketemu karena besoknya itu mudah sekali disetujui. Iya. Jadi ini kalau didengar sama Prof. Amin Rais. Sudah pernah ketemu saya. Ini kesalahan Bapak ini saya bilang gitu. Baik. Jadi nggak ada masalah lah kalau kemudian dia dengar lagi. Pak Amin Rais sendiri itu sudah tobat nasuha mungkin ya. Ternyata keliru ini. Gitu. Dan Amin Rais waktu itu tidak mau kok. Seharian itu tidak mau mencoret. Memang kita ini asli. Nah, malamnya itu dibisiki siapa itu Amin Rais itu lagu setuju. Siapa itu pembisiknya itu ya? Ya, mungkin iblis itu yang bisik itu. Kalau ulama yang bisik tidak mungkin begitu bisikannya. Mesti iblis. Nah, ini kan tadi kita ngomongin soal konstitusi yang perlu ditinjau kembali dan kemudian juga lembaga negara yang Bapak katakan juga harus apa nih Pak? Apakah ditinjau kembali, diperbarui atau diubah? Lembaga negara harus dikoreksi. Ya, lembaga negara yang sekarang dikoreksi karena ini lembaga negara yang dibuat sekarang ini adalah lembaga negara yang membuka peluang agar bangsa lain menjadi presiden di Republik ini dan agar kita ini masuk di dalam
status decolonize of nations tanpa disadari oleh elit politik nasional. Tapi saya juga pikir aneh, saya ini berteriak sudah sejak lama mengeluarkan hasil studi ini bahwa sekarang kita berada dalam decolonize of nations, tapi nobody care. Tak ada yang peduli. Berarti memang ini cukup sulit. Bukan, cukup kuat pembisiknya. Dan cukup patuh terhadap pembisik. Kalau pembisiknya iblis, berarti orang-orang itu lebih patuh daripada iblis, daripada pribumi yang mendirikan negara ini. Gitu. Okay. Logikanya begitu. Iblisnya siapa ini kita? Oh, namanya juga iblis. Bagaimana? Bisa jadi siapa aja, Pak? How to identify the iblis, ya gitu. Ya, nggak bisa juga kayak kita mengidentify God gitu kan? Ya, bagaimana? Ya, saya tidak mau berbicara soal itu dalam yang gaib itu dalam hal realistas ya. Ini saya berbicara realisme ini. Kita masuk ke lembaga negara. Iya, lembaga negara. Nah, jadi gimana tuh? Lembaga negaranya itu kalau lembaga negara pasca kemerdekaan atau pasca invasi 17 Agustus 1945 sampai 1998, yaitu dua presiden kuat, dua presiden pribumi kuat, dua presiden pribumi tangguh, yaitu Yang Mulia Soekarno, Hatta, wakilnya, lalu Yang Mulia Presiden Jenderal Soeharto, itu struktur negaranya, struktur lembaga negaranya itu benar-benar mencerminkan kedaulatan negara itu penuh, politik negara penuh. Jadi kedaulatan negara dan politik negara dalam keadaan penuh pada saat itu, sebagaimana lazimnya negara-negara merdeka di berbagai belahan dunia. Seperti Inggris negara merdeka penuh, Jepang Jepang bukan negara merdeka, dia tidak pernah dijajah. Sebagai negara yang berdaulat penuh, tidak boleh dikatakan merdeka penuh karena tidak pernah dijajah. Pernah ya. Jadi berdaulat penuh. Thailand berdaulat penuh karena itu tidak bisa disebut merdeka penuh karena tidak pernah dijajah itu Thailand ya. Jepang dengan kaisarnya, Thailand dengan rajanya. Lalu Afghanistan juga tidak bisa disebut negara merdeka penuh, harus disebut negara berdaulat penuh karena itu tidak pernah dijajah. Afghanistan itu kalah perang ya. Dijajah tidak pernah. Itu ya. Nah, jadi saya usulkan resolusinya itu adalah lembaga negara yang bersifat efektif progresif. Artinya lepas dari overdemokrasi, lepas dari status decolonize of nations. Nah, saya menyebutnya itu effective and progressive type circulation in implementing government. Effective and progressive type circulation in implementing. Jadi tipe sirkulasi pelaksanaan pemerintahan yang bersifat efektif dan progresif.